Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukabumi. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya di ruangan lab komputer ini. Dalam rangka hari ini kita ada 3 agenda Bapak Ibu yang akan dibahas. Mungkin lebih tepatnya 2 sih, karena yang satu agenda nanti tidak terlalu ini untuk dibahaskan mungkin. Yang pertama adalah saya mohon izin dalam kesempatan kali ini ikut, kemarin udah bilang ke Bapak ya, ikut nebeng juga Pak dalam rangka memenuhi tugas Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih hebat dan menguasai bagaimana ketika di kelas. Saya hanya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Itu yang pertama. Salah satunya adalah dengan tema budaya positif. Gitu. Mungkin nanti agenda kita yang kedua adalah pembahasan mengenai P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum Merdeka ini untuk tahun sekarang khususnya di kelas 7 kita sudah menjalankan. Gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan langsung aja. Yang pertama di sini yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu adalah mengenai budaya positif. Budaya positif ini ketika kita berada di sekolah ataupun ketika kita berada di kelas, ketika bersama dengan siswa-siswi kita. Nah, berikutnya adalah ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas nanti di dalam slide ini, yaitu konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma tentang belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar artinya perubahan kita dalam berpikir tentang belajar itu sendiri. Hal ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pasti sering mendengar atau sudah mendengar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini dalam kurikulum Merdeka ini salah satu strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Nanti di akhir saya akan menambahkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setiap murid belajar dengan kebutuhannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila ini ada beberapa karakter yang ingin dicapai, yaitu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian ada mandiri, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta kebinekaan global. Nah, disiplin positif. Sebagai pendidik, tugas kita yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu kepada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku menuju lebih baik. Kebajikan universal ini adalah kebajikan yang menyeluruh, ya Bapak Ibu, jadi mencakup semua hal ya dalam disiplin positif ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebaikan yang tadi yang mengacu kepada hal yang universal. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama. Artinya lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang lainnya. Sebagai pendidik di era sekarang, kita sudah sebaiknya untuk menerapkan hal-hal kebaikan ini yang tidak melihat atau di luar dari suku, bangsa, agama, serta latar belakang siswa apapun itu ya. Jadi hal-hal kebaikan ini bisa kita buat Bapak Ibu ketika berada di kelas ya. Nanti mengacu juga kepada keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh hal-hal kebaikan yang saya ambil dari salah satu beberapa
institusi. Kalau di dalam profil pelajar Pancasila itu hal-hal kebaikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang P5 tadi. Kemudian dalam keterampilan hidup, hal-hal kebaikan ini yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian dari salah satu institut yaitu IBO, Primary Years Program, ada beberapa hal kebaikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, serta kreatif, kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi hal-hal kebaikan ini yang diharapkan bisa tumbuh atau bisa muncul di kemudian hari kepada siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki atau membutuhkan hal-hal yang sangat banyak. Di sini saya mengambil contoh dasar-dasar kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi oleh setiap manusia. Di sini ada kutipan, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi seperti pengalaman mungkin di sekolah ketika menghadapi siswa yang katakanlah melanggar peraturan sekolah gitu ya, pasti mereka itu memiliki alasan kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasar dari hidup mereka yang tidak terpenuhi secara kompleks gitu, atau secara seutuhnya tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, serta ketenangan. Bertahan hidup ini contohnya Bapak Ibu seperti makan, minum. Semua manusia, jangankan murid ya, kita semua juga Bapak Ibu semuanya kita membutuhkan pemenuhan untuk bertahan hidup. Ya, salah satu contohnya adalah makan, minum, gitu ya. Kemudian kalau kesenangan ini, siapa sih manusia yang tidak mau senang ya Bapak Ibu? Semuanya ingin bahagia gitu ya, happy gitu. Nah, mungkin murid-murid kita juga semuanya membutuhkan ini, kesenangan ketika di sekolah ataupun mereka ketika berada di rumah. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini cakupannya seperti berada di suatu lingkungan gitu. Mereka mampu menempatkan diri berada di kelompok tersebut gitu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga bisa muncul ketika di rumah ataupun di sekolah. Mungkin mereka kurang ya, bukan tidak mendapatkan tapi kurang mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima ketika berada di rumah atau ketika berada di sekolah ini. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan mereka untuk beraktivitas, berekspresi ya, menuangkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini memang menurut saya sangat penting kebutuhan dasar ini, karena yang saya rasakan sendiri pun sama gitu Bapak Ibu. Ketika melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, memang betul kalau dipikir-pikir lagi mungkin ada sesuatu dari kelima dasar ini yang hilang gitu dalam diri saya pribadi misalnya, ataupun dalam diri siswa. Nah, itu kita bisa menggali kebutuhan-kebutuhan dasar ini sebenarnya apa sih yang hilang dari mereka gitu. Kita bisa ngajak ngobrol mereka, berdiskusi untuk siswa-siswa yang melanggar peraturan misalnya gitu ya. Itu bisa kita gali. Pasti ada kebutuhan dasar ini yang hilang dalam diri mereka atau kurang misalnya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Ketika manusia itu atau murid-murid kita melakukan sesuatu hal, pasti ada motivasi yang mendasari mereka kenapa mereka melakukan itu. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Jadi ya ini bisa kita lihat juga dalam siswa-siswi kita di sini, murid-murid kita. Pasti selalu ada yang menggunakan kata-kata seperti itu ya. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan tugas misalnya dari Bapak Ibu guru ya, itu
salah satu contoh perilaku yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar ya, bukan dari pribadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang saya pribadi pun, Bapak Ibu masih merasakan motivasi untuk melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu imbalan atau apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan itu. Gitu. Ketika saya melakukan tugas atau ketika siswa-siswi ini melakukan tugasnya, imbalan apa yang mereka dapatkan. Ada juga yang termotivasi dengan hal seperti ini. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk kalau yang ketiga ini mungkin yang ideal ya Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi yang dia lakukan itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri gitu. Ketika dia melaksanakan tugasnya, mengerjakan PR, artinya dia meyakini bahwa itu memang tanggung jawab dia yang harus dia lakukan gitu. Jadi dia mengerjakan PR atau melakukan tugas di sekolah bukan karena menghindari hukuman tadi misalnya, atau karena ada imbalannya gitu. Yang hukuman kalau misalnya nggak mengerjakan misalnya akan dihukum sama kita Bapak Ibu guru, misalnya push up atau keliling lapang misalnya, atau membersihkan WC gitu. Nah, yang paling ideal adalah yang mereka meyakini bahwa tugas mereka itu adalah yang memang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab gitu. Dan mereka percaya ketika melakukan itu akan ada hal baik ya yang tumbuh pada saat mereka melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, ini Bapak Ibu, ketika saya mempelajari ini memang ini sangat menampar sekali untuk saya pribadi ya, untuk posisi kontrol ini. Dan saya bukan baru tahu ya, tapi baru menyadari gitu. Ketika mempelajari ini itu langsung mengingat ketika di sekolah itu posisi kontrol yang sering saya terapkan khususnya kepada siswa itu yang mana gitu. Nah, melihat penjelasan dari masing-masing ini, saya pribadi pun jujur Bapak Ibu, saya selalu menerapkan posisi sebagai penghukum ya, kemudian pembuat merasa bersalah ya. Dua ini yang paling sering biasanya saya lakukan pribadi. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa merefleksi diri, kira-kira berada di posisi kontrol yang mana kita selama ini gitu. Sebenarnya dari setiap posisi kontrol ini kalau dibilang tidak baik juga tidak ya, dibilang baik pun tidak semuanya baik, karena kita melakukan semua ini memang karena sesuatu ada alasannya gitu. Pasti kita tidak mungkin melakukan penghukuman kepada siswa kalau tidak ada alasan yang mendasari untuk mereka diberikan hukuman gitu. Kan anak-anak lagi baca atau lagi mengerjakan tugas, tiba-tiba kita hukum lari keliling lapang, kan itu cenderung di luar nalar juga mungkin ya Bapak Ibu, tidak nyambung juga gitu. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Di berikutnya akan ada tayangan video ya, yang bisa kita Bapak Ibu resapi bersama. Dan saya menyadari betul-betul ketika melihat posisi kontrol ini, terutama oh iya, saya merasa ditampar sendiri aja gitu, bahwa harus sadar gitu, harus sadar untuk kedepannya tidak melakukan posisi kontrol yang akan membahayakan untuk siswa-siswa kita semua. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi depannya tetap ini mas, depannya sama mas. Belakangnya saya ini. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer paling bagus. Panggil anaknya aja, panggil anaknya aja. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus semangat. Baik, Bapak Ibu, itu sebuah tayangan yang lumayan menampar. Ya, Abah, kalau saya berkaca pada diri saya sendiri yang tadi, ya, sampai sejauh ini memang sulit untuk menerapkan posisi manajer ini. Tetapi sedang dicoba, jadi saya pun ingin mengajak mari bersama-sama kita mencoba untuk menempatkan posisi kontrol kita kepada siswa di posisi manajer. Sudah sangat jelas terlihat dari perbedaannya ya Bapak Ibu. Mungkin yang agak-agak mirip itu adalah pemantau ya. Pemantau dengan manajer agak mirip, hanya bedanya tadi ada di motivasi yang muncul dari dalam diri siswa, masih bersifat motivasi eksternal, bukan secara intrinsik dari dalam diri siswa itu. Nah, sejauh ini saya pribadi masih menggunakan penghukum ya, Abah juga mungkin tahu Bapak Ibu guru yang lain ya, apalagi ketika ada anak yang terlambat ya, padahal kadang saya juga suka terlambat ya gitu. Ya, anak terlambat dihukum dan segala macam, anak kabur gitu ya. Paling utama adalah sulit sekali mengontrol emosi diri gitu ya, untuk kadang ingat untuk bukan emosi diri itu. Apa tuh? Emosi jiwa. Emosi jiwa ya, Bapak ya, emosi Salahnya. daripada emosi jiwa mending janji jiwa ya Pak, lebih enak kopi gitu. Untuk menerapkan manajer, aduh ya Allah, memang susah banget gitu. Kadang selalu terbawa emosi untuk pada akhirnya menghukum lagi gitu. Tapi ternyata setelah itu memang selalu disadari, aduh nanti efeknya seperti apa, anak seperti apa gitu. Dan terlalu dekat juga posisi teman tadi dengan anak juga ternyata salah juga ya Pak ya gitu Bapak Ibu. Kadang mereka akan patuh ya terhadap Bapak Ibu guru yang mungkin dekat saja gitu. Kepada yang lain yang tidak dekat dengan mereka ya kembali lagi jati diri mereka. Makanya paling bullying guru dari anak teman. Ya betul Pak. Gitu. Nah ternyata ya mungkin bisa kita kategorikan salah juga gitu ya. Terlalu dekat gitu atau bahkan terlalu jauh juga mungkin salah gitu. Dari pembelajaran ini memang yang ideal adalah sebagai posisi manajer. Manajer di sini memberikan solusi, ya, menghadirkan solusi dan agar anak ini punya pemecahan masalahnya sendiri sesuai dengan apa yang mereka mampu, gitu, kebutuhan mereka untuk memperbaiki dari kesalahan. Gitu. Jadi kita tidak memberikan konsekuensinya, tapi biarkan anak untuk mereka mau merubah itu dengan cara seperti apa gitu. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini bisa berupa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang bisa kita yakini bersama-sama. Di sini mungkin bahasanya kalau dulu peraturan ya, kemudian berubah ada jadi di kelas itu tata tertib, ada lagi Bu, satu lagi apa ya, saya lupa nih. Sebelum keyakinan kelas ini ada
kesepakatan kelas. Nah, sekarang itu ada perubahan lagi menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang disepakati bersama-sama dengan siswa. Bapak Ibu guru, mungkin khususnya wali kelas. Kemarin saya sudah mencoba sih membuat keyakinan kelas ini, dan alhamdulillah memang mereka juga antusias ketika membuat keyakinan kelas ini. Ini bukan berupa peraturan yang ada di kelas, bukan ya, karena kalau peraturan itu cenderung sifatnya satu arah gitu, dan biasanya baku gitu. Misalnya datang terlambat, lari keliling lapang, nah itu berupa hukuman gitu, karena apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka dapatkan sebagai konsekuensi itu tidak satu arah gitu, jadi tidak nyambung lah Bapak Ibu ya, ibaratnya. Maka mereka tadi datangnya terlambat ya, tapi kenapa disuruh lari lapang gitu, nah, itu sebagai penghukum. Nah di sini keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang tadi dibahas di awal ya, tidak melihat suku, bangsa, agama atau latar belakang siswa yang lainnya. Kemudian berisi pernyataan-pernyataan positif, kemudian mudah diterapkan, tidak usah terlalu banyak ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini, sedikit 3-6 keyakinan tapi bisa mereka pahami gitu. Kemudian yang tadi sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolahnya. Dan yang terakhir adalah semua terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan kan biasanya cenderung peraturan sekolah misalnya hanya dibikin oleh kita nih Bapak Ibu guru saja gitu, tanpa melibatkan siswa gitu. Tapi kalau keyakinan, mau itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita libatkan mereka untuk sama-sama terlibat dalam membuat keyakinan kelas ini. Dan saya punya beberapa contoh untuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan, kita coba bersama-sama untuk terapkan. Yang pertama ada keyakinan kelas 1, ini bisa di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dari beberapa pernyataan positif ini sebenarnya kalau dijabarkan banyak ya Bapak Ibu ini di dalamnya. Contoh misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya di sini mereka harus ikut setiap pembelajaran mata pelajaran, mereka harus sekolah gitu ya, mereka harus terlibat ada dalam pelajaran. Itu kalau dijabarkan banyak gitu isinya, hanya tidak dibuat aturannya harus ikut setiap pelajaran gitu. Nah ini kita rangkum jadi sebuah keyakinan kelas atau kata-kata positif gitu yang bisa diterapkan di kelas. Untuk yang kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kemudian dari kelas 7 juga ini dibuat sedikit, misalnya kategorinya atau nilai-nilai kebajikannya itu adalah hormat. Ya, hormat di sini dijabarkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau dijabarkan lagi lebih dalam, ini panjang juga, saling menghargai. Mungkin di sini saling menghormati, tidak membuli, ya, tidak membuli termasuk di dalamnya, atau ada barang milik temannya orang lain tidak diambil dengan seenaknya atau tidak dipinjam dengan seenaknya gitu. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Ini seperti anak-anak mengerjakan tugas gitu ya Bapak Ibu. Hanya mungkin kita lebih simpelkan lagi agar mereka juga bisa memahami apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Sebenarnya mungkin kalau bilang aturan ya sama-sama aturan sih gitu. Karena tapi kalau definisi dari aturannya sendiri itu berbeda dengan keyakinan kelas. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini sama tadi saling menghargai ya Bapak Ibu. Kan anak-anak sekarang banyak yang bersirkel ya, berkelompok, circle ini. Kalau dibikin kelompok nggak mau Bapak Ibu ya sama ini nggak mau gitu, pengennya sama yang bestie gitu. Nah dengan keyakinan kelas ini mudah-mudahan dari diri mereka sendiri juga muncul tumbuh gitu, tidak ada lagi perasaan pokoknya sama si ini gitu ya, jadi nggak ada circle-circlean lah gitu Bapak Ibu ya. Karena saya juga sulit nih kalau bikin kelompok di kerjaan PJOK gitu, susah gitu Pak, dibikin secara acak tidak jalan gitu, tetap nantinya tuh mereka balik lagi dengan bestie-bestinya gitu. Satu geng ya Pak, betul. Nah ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk merubah hal ini. Nah
Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah Bapak Ibu, ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua dengan siswa, ya, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini di pembelajaran ini saya mempelajari dan membagikan dengan Bapak Ibu semua. Ketika menyelesaikan suatu permasalahan, ternyata ada yang namanya ini segitiga restitusi. Saya pun baru tahu gitu. Segitiga restitusi di sini dialog diskusi dengan siswa gitu ya. Ketika ada yang punya masalah, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru tidak langsung menghakimi gitu, tidak langsung memberikan hukuman atau konsekuensi kepada mereka gitu. Kita bisa melakukan dan menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini seperti apa? Nah, ini ada 3 strategi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi menstabilkan identitas ini contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan pelanggaran, ya, ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu agar mereka ini tidak merasa kalau mereka ini salah atau mereka ini semakin down gitu. Ya, bisa misalnya berupa pertanyaan, apakah yang kamu lakukan itu salah atau tidak gitu. Biarkan mereka yang menjawab gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dalam setiap permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau murid, ini pasti ada alasannya. Nah, seperti tadi yang di video, alasan dia terlambat, ya, itu kenapa? Nah, ini kita gali dulu Bapak Ibu, ya, kita gali dulu alasan mereka, kenapa mereka terlambat, kenapa siswa itu kabur dari sekolah. Pasti ada alasan yang mereka miliki gitu. Jadi tidak semata-mata kita kamu salah, datang terlambat, udah kamu dihukum dan segala macam gitu. Tapi kita gali dulu, kita dialog dulu dengan mereka, kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu. Misalnya dalam tugas berkelompok, ada satu siswa yang tidak mau nih ikut bekerja sama dengan kelompoknya. Bapak Ibu bisa diajak untuk berdialog, berkomunikasi, ya. Kira-kira kenapa sampai siswa tersebut melakukan hal seperti itu? Pasti ada rasa kebutuhan dasar tadi yang hilang dari mereka gitu. Jadi sebisa mungkin di restitusi ini kita menggali dulu ya alasan-alasan mereka. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi mereka kepada keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat, terutama di kelas tadi. Pelanggarannya di kelas, misalnya kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Ya, misalnya berisik di kelas ketika ada Bapak Ibu guru menjelaskan ada anak yang berisik gitu. Kita bisa kembalikan lagi atau ngobrol ya Ibu. Kita bisa kembalikan lagi keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Saya sudah meyakini, saya sudah melanggar keyakinan saling menghargai misalnya. Itu kita kembalikan lagi ke mereka sehingga dalam segitiga restitusi ini yang akan mengeluarkan konsekuensi atau pemecahan masalahnya itu adalah dari siswa. Jadi bukan dari kita sebagai pendidik, tapi dari mereka. Nah, sebagai contoh misalnya saya kemarin mencoba ya, walaupun memang konteksnya tugas, tapi ya dikemas agar sesuai dengan segitiga restitusi. Ada siswa yang tidak membawa baju olahraga, kemudian dia tidak ikut olahraga Bapak Ibu, jadi diem di kelas. Nah, kita coba untuk restitusi, kita gali dulu apakah yang dia lakukan itu dengan tidak ikut pelajaran olahraga, hanya diem di kelas, apakah itu sesuatu tindakan yang salah atau tidak. Dan mereka meyakini itu salah. Kemudian alasannya kita gali dulu, kenapa sampai tidak bawa baju olahraga. Ternyata baju olahraganya itu sobek, sehingga kalau misalnya dipakai dia malu gitu. Dan sementara dia tidak punya solusi setelah itu. Bagaimana harus merubahnya gitu. Jadi akhirnya dia tidak bawa baju olahraga dan dia di kelas gitu, tidak mau ikut pelajaran olahraga karena pakai seragam. Terakhir kita coba menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa atau kesepakatan apa yang sudah dia langgar
di pelajaran PJOK misalnya. Pernah apa yang pernah saya sampaikan kalau misalnya tidak bawa baju olahraga seharusnya seperti apa? Tetap ikut olahraga Pak, tapi boleh pakai baju bebas yang lainnya. Nah itu seperti pemecahan solusi itu muncul dari diri mereka. Nah ketika kamu sekarang sudah melanggar, apa yang akan kamu perbuat misalnya? Dia akan menjadi pionir misalnya, akan menjadi pemimpin di pelajaran olahraga, mengingatkan teman-teman untuk pelajaran olahraga setiap minggunya, tidak lupa membawa baju olahraga, dan dia akan jadi pemimpin pemanasan ketika pelajaran olahraga. Nah itu solusi itu muncul dari intrinsik mereka masing-masing gitu. Sampai sini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kita bisa berbagi pendapat mungkin dari budaya positif ini atau masukannya untuk saya juga mungkin biar bisa lebih baik lagi gitu. Boleh Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ideal karena kita memiliki tujuan bersama-sama ya. Anak didik ingin sekolah, ingin belajar, dan kita ingin mendidik. Tapi yang kita hadapi tidak hanya kok sampai sana. Ada yang memiliki motivasi yang berbeda, dan ini penanganannya harus berlapis. Contoh ya Pak, ada yang ke sekolah memang tujuannya hal yang sekolah, yang ketemu gimana supaya non bisa nongkrong. Niat dari awal sudah dari rumahnya kan sudah dibikin itu. Ada juga yang memang tidak niat sekolah tapi dipaksa oleh orang tuanya. Ke sekolah kurang itu kan sulit ya. Banyak yang sifatnya distorsi ya, yang idealisme tadi. Makanya kita lebih banyak menangani kasus-kasus mereka tindakan sekolah. Jadi itu dipindahkan, ditayo, terakhir perilakunya tetap seperti itu. Karena tadi ketika pulang dibina muncul masalah baru. Orang tua tidak memihak pada kita, orang tua memihak pada anak. Itu sampai terjadi seperti ini Pak. Seorang siswa diantar bawa pulang ke sekolah. Barangkali mungkin ada yang pernah dengar ya, yang alami modern. Kamu masalah di guru beda dengan karyawan. Betul kan? Itu sudah jelas gitu, motivasi anak dimasukkan untuk dikenal gitu. Ya. Untuk itu kan sudah ini fakta. Ini fakta. Ya. Kenapa kami lebih berhati-hati terhadap anak? Jadi ketika diberlakukan perlindungan anak, saya sudah menyekat. Dulu saya main tempel, saya kasar gitu. Bukan saya keras gitu. Karena saya harus memaksa anak didik pintar. Makan obat wae bodoh dipaksa kudu pintar gitu. Nya nanti anu bodoh wae dipaksa kudu pintar pemasaran lah. Akhirnya malah kita harus menyelamatkan diri itu bukan seperti ini. Hati-hatilah. Kamu kira-kira anak khayal itu ada khayalnya? Ya kan harus kita jadi kontak seperti itu. Idealnya iya benar ya bisa. Tapi bagaimana dengan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang dari rumah itu sudah memiliki motivasi yang jauh berbeda dengan keinginan kita idealisnya seperti tadi yang diuraikan. Saya cuma mengimbau aja, selamatkan diri Anda. Iya betul. Tapi saya cenderung tadi bukan menghakimi apa-apa, saya rangkum semuanya. Saya punya teknik 3 hal ya. Apa yang diinginkan orang sesungguhnya ada 3. Maaf ya, simpel aja. Saya tidak hendak menggurui, tapi pengalaman saya 3 hal. Aman, nyaman, kesan itu aja. Bagaimana anak aman secara fisik,
nyaman oke ketika merasa dirinya datang ke sekolah. Mari kita bersaing dengan orang-orang yang merasa dirinya tidak nyaman di sekolah. Banyak orang anak-anak yang merasa tidak nyaman. Dibitalah yang lain, bukan dibita dengan materi, dibitalah dengan kegiatan. Sehingga dia merasa ingin bergabung, gitu kan. Disitulah menurut saya ya, disitulah keinginan mereka untuk menjadi lebih baik, karena ada sesuatu yang nyaman di sekolah, ada ruang di mana dia berpeluang untuk memasukinya dan dia merasa aman, merasa nyaman. Kemudian tadi apa iman ya, saya lebih kepada adili dia, lakukan dia secara adil, beri dia tindakan secara adil, jelaskan apa yang menurut dia benar. Kan setiap orang akan mempertahankan dirinya bahwa aku ini benar, kurang benar, apalagi anak-anak. Ada orang itu, aku dapat selalu. Anggap sina benar menurut versi dia. Lalu kita adili. Apa adilinya? Bagaimana akibat menjalankan hal ini. Nah, jadi penghukuman sudah dulu main tampilin, akhirnya mungkin tadi lebih kepada mengadili. Jadi biarkan dia membela diri, kemudian kita uraikan apa akibat. Cuma itu barangkali Pak. Kemudian tadi termasuk hukumannya. Kalau anak sudah merasa bersalah, sudah tahu, sudah jelas, kok perlu apa nih? Kurang seperti Pak. Tapi intinya bukan itulah. Intinya dari samakan teman-teman dari jebakan-jebakan. Iya, karena ini jebakan Pak. Jebakan Batman. Karena tadinya sesungguhnya setiap orang ingin berulah, ingin bereksistensi, ingin keakuannya diterima dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya tadi dengan kenakalan. Ketika dia nakal, maka diakui oleh teman-temannya. Iya, maaf Pak, kenakalan itu sudah turun sampai ke jalanan. Hanya pelajar kita yang bisa membasuh orang tanpa alasan. Karena satu eksistensi ingin diakui oleh teman-temannya, oleh gengnya. Siapa yang bersalah? Gara-gara kabur deh. Itulah barangkali Pak. Tadi selamatkan kita dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, ya betul. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Agus tadi, ada aman, nyaman dan berkesan ya Pak. Sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh kurikulum Merdeka juga kan, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pada akhirnya kita harus memerdekakan siswa dan berpihak kepada mereka gitu. Selain membuat mereka aman, nyaman dan berkesan, kita pun harus merasakan hal yang sama gitu. Jadi merdeka itu bukan untuk siswa saja, untuk kita juga Bapak Ibu ya. Dan itu tadi ya Bapak, kadang ada yang sengaja juga ya, itu jebakan untuk kita ya. Mereka melakukan kenakalan, mungkin ada yang tujuannya untuk sengaja seperti itu karena ada yang hilang ya tadi ya, kembali ke kebutuhan dasar itu pasti ada yang hilang gitu. Kenapa mereka sampai berani membacok orang ibaratnya? Atau yang mungkin itu terlalu ekstrim ya Pak. Sampai mereka loncat pagar meninggalkan sekolah gitu. Pasti itu ada sesuatu yang hilang gitu dari mereka. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita gali bersama-sama sehingga diisi lagi sampai pada akhirnya ya kebutuhan dasar setiap manusia itu terpenuhi. Ya, Bapak tolong sana. Yang lain apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya akan menyampaikan sampai selesai. Karena mungkin memang ada banyak yang kita kritisi. Pertama, bahwa konsep kurikulum Merdeka yang kita tadi simak sesungguhnya itu adalah konsep pembelajaran untuk orang dewasa. Dan saya yakin orang dewasa pun belum tentu seperti yang diidealkan di
depan. Apa contohnya? Yang ada kasus Ferdi Sambo aja, Jenderal Bintang 3 kan. Jadi Betul. Ferdi Minahasa ini kalau kita berbicara secara realita ya, artinya mari kita kembali kepada konsep bahwa anak kita ini bukan orang dewasa. Karena belum sepakat bahwa yang dewasa itu belum diubah di bawah 17 tahun. Sedangkan yang dibahas dan dikonsepkan oleh kurikulum sekarang itu konsepnya andragogi. Iya, andragogi. Dan tadi juga ada kontradiksi interjenis. Kalau guru disebut guru hebat, guru super, ternyata ada guru penghukum. Ada istilah guru penghukum. Kalau saya sepakat dengan apa yang disebut guru hebat, sebenarnya 3 saja. 3 sampai 5 terakhir. Harusnya begitu supaya kita pun punya konsep yang ya, jangan hanya ke murid. Saya terus terang tadi penghukum, guru super. Karena kan nggak boleh menghakimi. Dan sekedar contohnya kayak tadi. Dan tidak sesederhana itu guru disebut penghukum. Seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan. Jadi maksud saya adalah kita menghadapi perkembangan anak yang sedang beranjak. Tadi kata Pak Gu mencari jati wangi, artinya please jangan terlalu serius dengan konsep-konsep yang dipaparkan di depan. Karena yang di depan itu tidak sesederhana seperti apa yang di lapangan. Saya hanya menyampaikan kalau tadi Pak Gu adanya aman, nyaman dan besar. Saya mah hanya punya motivasi jangan menghakimi, tapi coba untuk selalu berusaha memahami. Itu kalau saya. Nah, artinya ketika saya memahami bahwa memang anak ini harus diberikan setelah sekian lama, gak cukup atuh, gak cukup itu, akhirnya sok saya suka nama jadi cukur, gitu. Ini fakta, ini fakta. Ya itu kan bukan berarti kita benci gitu. Jadi maksud saya jangan juga terpengaruh Pak Agus. Mari kita saling menyelamatkan diri, janganlah, jangan terlalu dalam serius lah ini dengan kurikulum mereka. Mari kita enjoy saja sesuai dengan. Kenapa? Saya yakin bahwa ibu-ibu, bapak-bapak di sini semuanya memahami dengan anaknya masing-masing. Jadi sekali lagi saya tidak mau lah teman-teman tadi guru aja, itu saya enggak, saya nggak begitu. Mungkin anak-anak banyak yang takut. Jangan terpengaruh oleh konsep-konsep yang tadi. Kenapa? Gosen itu lahir bukan di Indonesia. Dia melakukan penelitian di masyarakat yang berbasis industri. Kita ini masih berbasis agraris dan industri. Kita sebagai manajer, saya tanya, emang anak-anak diperlakukan seperti itu di rumahnya? Enggak, kita tanya aja. Kita ngobrol Pak, udah banyak. Maka seorang itu iba sampai ke beres ya. Iya, karena kita membicarakan sesuatu yang memang kita jalani sehari-hari. Sekarang saya tanya sekali, kalau kita posisi manajer, apakah anak diperlakukan begitu di rumah? Enggak. Di masyarakat tidak. Di masyarakat tidak. Jadi kita ini diposisikan seolah-olah all problem we are the solver-nya gitu. No, tidak. Jadi maksud saya ini sekedar tanda kutip pencerahan adalah dari sisi ini, dari sisi bahwa sekarang ada kurikulum merdeka, informasinya seperti ini. Jangan kita, begitu tidak sesederhana itu bro. Kenapa? Itu tadi di rumah anak saya kebiasaan saya ketika kelas 7 saya data ya, baru kelas 7 A. Kelas 7A itu dari 26 8 yang orang tuanya cerai. Tapi saya lakukan data tiap tahun. Itu baru 1 kelas. Jadi dari sisi diterima, dihargai, mungkin harapan ini miskuhan. Jadi maksud saya sekali lagi ini, buat saya itu sesuatu yang sangat
luar biasa. Tapi buat kita ketika di lapangan tidak seperti yang disampaikan. Kita enjoy aja lah gitu. Yang paling jelas adalah yuk sama-sama bebarengan berbagi, sharing sesama manusia supaya bagaimana anak itu tadi yang saya sampaikan tidak kita hakimi, tapi kita memahami mereka sebagai individu yang kemejir-mejirna lah. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai guru tanda kutip memang dihadapkan pada kenyataan faktor paparan media sosial itu sangat luar biasa. Game itu munculnya di situ. Perilaku yang muncul di anak-anak sekarang pun dari situ. Jadi saya ingin ingatkan bahwa ada guru kedua dan bisa jadi yang lebih utama, yaitu media sosial. Pahami bahwa kita bukan satu-satunya guru di sekolah. Mereka lihat TikTok, mereka lihat IG, mereka melihat YouTube, mereka melihat Facebook, dan itulah guru kedua mereka dan lebih leluasa. Nah, ini mengingatkan kepada bahwa pentingnya kita menjalin komunikasi dengan orang tua. Kalau perlu ada program parenting, itu saja. Siap. Teman-teman Mas Ibannya, betul ya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Abah. Memang proses ya kalau saya merangkum, prosesnya memang nggak mudah dan di lapangan memang tidak sesimpel ini, betul. Dan apa yang saya sampaikan dan saya coba pun ternyata memang nggak mudah gitu ya, sulit gitu. Nah itu tadi kembali ke prosesnya memang pasti akan sangat lama gitu, untuk menuju ya katakanlah tadi ideal gitu ya, tapi memang di lapangan cenderung berkebalikan gitu, susah. Dan yang kedua adalah beberapa pihak stakeholder yang terlibat dalam hal ini itu memang harus semuanya, kalau menurut saya pribadi harus semuanya juga kompak gitu, sejalan. Di sisi lain penerapan ini hanya diterapkan di sekolah gitu ya, hanya diterapkan untuk anak-anak, tetapi ketika mereka di masyarakat dan di rumah atau bahkan mungkin yang pembuat kebijakan ini gitu ya, Mbak, secara kasarnya mungkin pembuat kebijakannya pun mungkin ya yang menjalankan hanya beberapa gitu, jadi belum merata memang gitu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan intinya apa yang tadi untuk anak-anak mencoba memahami ya gitu, mencoba memahami dulu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan itu kita tidak langsung memberikan penjelasan kalau mereka salah gitu, tapi kita pahami dulu alasan-alasan mereka, dan kalaupun cara-cara ideal atau baik sudah kita lakukan tetapi tidak merubah anaknya, siswanya, ya mungkin ya kan cara tindak keras dalam artian tegas mungkin ya, bukan keras secara fisik, yaitu memang tetap harus ada gitu. Ya tujuannya satu, untuk mendidik mereka sih, menjadikan mereka jadi lebih baik. Wah, non, kalau Ibu yang lain mungkin ada lagi? Saya sedikit boleh ya. Boleh. Abah sama Pak Agus luar biasa. Saya hanya sedikit menambahkan mengenai keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Karena kita sekarang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka walaupun masih baru di kelas 7, tapi sepertinya kita harus sudah mulai membuka diri untuk konsep kurikulum merdeka ini gitu. Salah satunya adalah kesepakatan, ya sekarang kesepakatan ya, keyakinan. Zaman saya masih kesepakatan, sekarang sudah berubah jadi keyakinan. Nah ini harus segera diupayakan Bapak Ibu. Kalau bisa sih sebetulnya memang wali kelas yang punya peran penting di sini. Bukan kalau bisa harus. Iya harus, salah satunya segera membuat keyakinan kelas. Kita harus mau membuka diri untuk kemauan anak-anak gitu. Jangan hanya searah dari kita ke anak-anak, tapi justru harus dua arah. Mereka tuh maunya apa sih di sini gitu. Jadi kita harus banyak bertanya ke mereka itu maunya apa gitu. Dan ini sebetulnya keyakinan ini tidak hanya di kelas, tapi juga tiap mata pelajaran. Akan lebih ideal bila setiap mata pelajaran itu mempunyai keyakinan dalam pembelajarannya masing-masing. Misalnya dalam pelajaran BK,
kita punya keyakinan apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran BK ini. Tanya ke mereka langsung, jangan hanya dari kita. Kan kalau dulu kita membuat tata tertib ya, tiba-tiba dipangpang aja langsung tata tertib kalian harus begini. Kalau melanggar dihukum seperti ini. Itu tata tertib. Tapi kalau keyakinan kita paling ada konsekuensi apa? Tapi konsekuensinya ini bukan berarti hukuman. Sesuatu hal yang lebih mendidik dan itu pun harus sudah disepakati dengan anak-anak. Konsekuensinya itu jika mereka melanggar dari keyakinan kelas atau keyakinan dalam satu pelajaran atau secara umum keyakinan di sekolah, apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan? Nah itu harus segera kita dari diri kita masing-masing, mari kita segera membuat itu, terutama yang keyakinan sekolah mungkin kita pun harus terlibat ya Pak ya. Dan tidak hanya guru-guru yang membuat keyakinan ini, tapi juga harus melibatkan semua keinginan anak-anak kita tampung gitu. Mereka itu, jadi mulailah sekarang kita mulai mendengarkan suara anak gitu, menghargai apa yang mereka inginkan. Karena saya yakin kalau keinginan mereka kita akomodir, kenyamanan yang mereka harapkan pun itu akan bisa kita wujudkan. Mungkin itu sih Pak, saya cuma nambah dikit aja. Terima kasih. Tapi bentar Pak, saya hanya menyampaikan juga tambahan buat apa yang disampaikan oleh Elis. Jadi sederhana sebenarnya bahwa keyakinan kelas itu ataupun keyakinan masing-masing guru mata pelajaran atau sekolah sesungguhnya itu berbicara, Bu Elis pasti lebih paham. Seperti kita self konsep, siapa kita, mau apa kita, mau jadi apa kita. Sesungguhnya seperti itu yang saya pahami. Makanya saya sepakat. Kenapa? Karena itu pengalaman saya dulu di luar pendidikan formal, peserta pelatihan itu dibuatkan seperti itu. Jadi kesepakatan sok tata tertib dibuat oleh mereka dan mereka harus komitmen. Nah sehingga maksud saya memang ini harus disepakati karena berhubungan dengan itu tadi. Saya di sini siapa, mau jadi apa, dan bagaimana saya berproses untuk itu. Jadi saya mendukung di sana. Dan kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Di kelas itu kalau kesepakatannya ditulis dalam sebuah karton besar, ditempel di dinding dan ditandatangani oleh wali kelas dan juga oleh perwakilan siswa. Kalau seluruh kayaknya tidak mungkin karena kertasnya juga akhirnya menunggu tanda tangan. Jadi bikin kesepakatan kelasnya dulu, bicarakan dengan anak-anak, dituangkan dalam tulisan, ditempel di kelas gitu dan sudah ditandatangani oleh anak dan juga wali kelas. Cuma kelas itu aja. Harusnya sih, harusnya semua sih. Penerapan sih memang bagusnya di semua kelas. Walaupun kurikulum mereka baru diterapkan di kelas 7, tapi kan di kelas 8 dan kelas 9 juga untuk hal-hal seperti ini mereka bisa dilibatkan. Mungkin kelas 8 9 hanya kurikulumnya saja yang berbeda. Tapi secara penerapan pembelajaran pun dan budaya positifnya kalau bisa dilaksanakan di kelas 8 dan 9 juga itu lebih bagus. Terima kasih Bu Elis, Bapak, semuanya. Ada lagi mungkin? Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi untuk keyakinan kelas ini. Sebenarnya kalau keyakinan kelas itu simpel sih Bapak Ibu ya. Kita hanya yang pertama tahapan-tahapan itu kita hanya memberikan kepada mereka apa sih yang tidak boleh dilakukan di kelas gitu, atau di pelajaran Bapak Ibu. Biarkan mereka mencatat masing-masing, menuangkan apresiasinya, tidak boleh tidur, tidak boleh ngobrol, tidak boleh apa. Nah nanti setelah ada muncul itu kan baru merupakan aturan. Nanti kita rubah kata-katanya tadi menjadi hal yang positif gitu. Lebih positif, lebih simple, ya sedikit saja, tapi bisa mereka resapi gitu, yang bisa dijalankan oleh semuanya. Jadi nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih dulu di lain waktu. Baik, itu aja. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.